Kapan ya Allah? Ya wallahu a'lam. Tapi kalau Anda bilang Imam Ali bisa memenangkan sendirian, ya bisa. Ada apa nggak bisa? Cuman kalau Imam Ali memenangkan sendirian, nanti ceritanya sama Nabi Musa memenangkan Firaun sendirian. Apa terus bedanya? Terus mana umat ini mana? Suruh lagi nanti muncul lagi Nabi, ancur-ancuran lagi habis itu setelah Nabi Musa. Ini cerita Nabi Musa ya akhi. Ini cerita yang paling banyak dalam Al-Quran. Coba Nabi Musa setelah menunjukkan 9 mukjizat di depan mata Bani Israel, 9 mukjizat. Termasuk di antara mukjizat itu menenggelamkan Fir'aun dan junuduh dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di depan matanya Bani Israel. Apa yang dilakukan Bani Israel? Menyembah Ejil. Ya salah. Kiki setelah 9 mukjizat masih ente menyembah sapi yang dibuat oleh Samiri. Nggak ngikutin omongannya Nabi Musa. Apa ini? Ini apa ini? Terus mau begini terus. Imam, menunggu imam. Ya salah, menunggu imam siapa? Siapa yang mau ditunggu? Jadi akidah seolah-olah imam ini di belakang kita, wah kita di depan sedang menunggu. Ini akidah batil. Mohon maaf. Membincangkan sejarah Islam itu bagian dari memahami Islam itu sendiri, memakrifati Islam. Terutama apabila kita berbicara tentang sejarah imam-imam, teladan-teladan yang seluruh kaum muslimin sepakat bahwa mereka adalah bintang-bintang, petunjuk-petunjuk bagi umat ini. Karena sebagian kita bisa bicara tentang tokoh-tokoh tertentu yang masih hidup, yang mungkin manfaatnya buat kita tidak terlalu penting, tapi ketika kita bicara tentang imam, sepertinya kita tidak punya waktu. Nah, pintu masuk untuk memahami Imam Al-Hasan, salamullahi ta'ala alaih, itu telah dikemukakan oleh para ahli adalah pintu masuk untuk memahami juga Imam Husain. Tadi juga sudah sekilas dijelaskan atau disinggung oleh Ustadz Hafiz. Karena tidak ada dalam sejarah imam yang bersaudara seperti Imam Hasan dan Imam Husain. Orang sering lupa bahwa Imam Hasan dan Imam Husain bersaudara. Imam-imam lainnya tidak ada saudara, anak. Dan itulah mengapa ulama mengatakan ma fil hasani husainiyan wa ma kana fil hasani husainiyun wa ma kana fil husaini hasaniyun. Apa yang dilakukan Imam Hasan atau apa yang kehidupan Imam Hasan itu bersifat Husaini dan kehidupan Imam Husain itu bersifat Hasan. Dan isyarat ini jelas dalam sabda-sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menggandengkan dua imam ini. Dalam banyak riwayat, dalam banyak redaksi yang berbeda-beda. Untuk menunjukkan bahwa paket ini paket yang utuh. Duet ini, dui tunggal. Yang membaca sejarah Imam Hasan tanpa memahami Imam Husain, dia akan gagal memahami Imam Hasan sekaligus gagal memahami Imam Husain. Begitu juga sebaliknya, yang fokus memahami Imam Husain tanpa mengenali Imam Hasan pasti mutlak tidak akan paham Imam Husain. Hatta antum baca 1000 buku tentang Imam Husain, antum tidak akan paham hakikat Imam Husain, misi Imam Husain sebelum memahami Imam Hasan. Paketnya ini paket dui tunggal. Oleh sebab itu banyak orang yang salah paham mengenai Imam Hasan karena melepaskan konteks Imam Hasan dari Imam Husain. Dan juga tidak sedikit atau sebagian besar orang membahas Imam Husain lupa konteks Imam Hasan sehingga tidak bisa memahami hakikat Imam Husain
dan perjuangannya, tujuan-tujuan perjuangannya, walhasil tenggelam di dalam sekedar emosi, syair yang tanpa ma'rifat. Isyarat tentang dui tunggal ini telah berulang-ulang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau yang sahih menurut jalur Ahlul Bait dan juga sahih menurut jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ini hadis masyhur, ma'ruf. Bahkan diakui sahih melalui banyak jalur. Terus kemudian hadis, bahkan ungkapan tentang mereka berdua, dua imam ini biasanya disebutnya dengan Al-Hasanain. Dua Hasan. Artinya mereka satu kesatuan dalam misi, tujuan, perilaku, metode, pola, dan lain sebagainya. Dan memisahkan keduanya ini akan menjadikan kita tidak memahami kedua-duanya. Atau salah memahami kedua-duanya. Waliyadzubillah. Nah, marilah kita cerita tentang konteks ini untuk kita bisa melihat alur sejarah dan pelajaran yang bisa kita ambil dan apa tujuan-tujuan mereka berdua. Karena mereka berdua disiapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh Sayyidatu Nisa'il Alamin Az-Zahra alaihassalam dan juga oleh Amirul Mukminin untuk menghadapi masa yang kurang lebih sama. Artinya tantangan-tantangan yang sama, dinamika yang sama, gejolak yang sama, musuh-musuh yang kurang lebih sama, dan cara mereka menghadapinya pun sama. Orang bilang beda, tidak beda, sama. Di antara hal yang sering kali dilupakan oleh orang, bahwa Imam Hasan itu melanjutkan perjuangan ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan melakukan perlawanan terhadap kezaliman dengan cara yang luar biasa, di luar kemampuan manusia biasa. Istimewa, agung, hebat, sangat canggih dan tidak bisa dipahami kecuali kita duduk membaca sejarah ini secara utuh. Apa yang disebut sebagai perjanjian damai antara Imam Hasan dan Muawiyah seringkali dianggap sebagai kelemahan pada pihak Imam Hasan. Ini keliru besar. Keliru karena dalam kenyataannya orang tidak akan melakukan perjanjian damai dengan musuhnya kecuali menganggap musuhnya ini lemah. Kalau musuhnya ini kuat, baru dia mau berdamai. Kalau musuhnya lemah, dia akan hajar habis. Habis bersih, tumpas, selesai. Nah, bagaimana Imam Hasan mampu di tengah pengkhianatan dari umat ketika itu, di tengah keteledoran taruhlah, dan pengabaian umat ketika itu, mampu menunjukkan kepada penguasa yang sifat dasar kekuasaannya adalah militeristik, yang tidak terima ada pengaruh dari siapapun selain dirinya, diktator, mampu menunjukkan kepada penguasa seperti itu bahwa engkau tidak bisa main-main dengan aku dan engkau harus berdamai denganku. Padahal kita tahu intrik yang telah dibuat ketika itu sampai kemudian sampai kepada pembunuhan atau syahadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di mata sebagian pendukung Imam Ali sendiri adalah selesainya semua Ahlul Bait. Selesai sudah. Ini Imam Ali di saat beliau berkuasa, kuasa secara formal maksudnya, menjadi khalifah yang diterima oleh seluruh kaum muslimin,
Dan ini saya ingin kasih catatan tentang siapa Syiah itu sedikit setelah ini. Di tengah pendukung yang begitu banyak, kekuasaan yang begitu besar, datang orang menyusup, beliau sholat, dalam keadaan sholat. Bayangkan, ini ibaratnya kalau sekarang presiden harusnya dijaga, ada agen-agen pengamanan, satpam kayak apa, polisi atau segala macam. Tapi Imam Ali bisa dilucuti dari pendukung paling dekatnya. Kemudian sampailah tangan jahat itu, pedang yang nista itu menetak kepala Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan beliau sampai kepada syahadah. Harusnya masyarakat pendukungnya ini masyarakat yang sudah habis. Artinya kalau penguasa Imam Ali yang punya semua kelebihannya, yang waktu itu berkuasa, yang kekuasaannya itu melebihi 30 negara di zaman ini, harusnya pendukung ini carut marut sudah, centang perenang, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, habis, mengalami demoralisasi, takluk terhadap yang bisa melakukan ini. Tetapi mengapa Imam Hasan masih mampu menunjukkan kepada Muawiyah bahwa dia harus berdamai dengan Muawiyah dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Hasan. Ini sesuatu yang tidak mudah kalau kita tidak mengenal Imam Hasan. Makanya Rasulullah SAW ketika memberi sifat Imam Hasan, beliau mengatakan Al-Hasanu Aklun. Imam Hasan itu adalah akal. Jadi bukan sekedar kecerdasan, tapi dia biangnya cerdas. Orang cerdas karena akalnya. Imam Hasan disifati oleh Rasulullah sebagai akal. Biang, sumber kecerdasan. Lantas apa yang dilakukan oleh Imam Hasan? Di tengah kondisi masyarakat yang ketika itu terguncang, takut, dan sudah pasti menyerah terhadap kekuasaan yang mampu menskenariokan pembunuhan seperti itu. Dan jangan salah bahwa pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib ini bukan apa yang digembar-gemborkan dalam sejarah dilakukan oleh Khawarij. Karena Khawarij itu gerombolan kecil yang sudah dihabisi sebetulnya tenaganya oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan. Ini banyak orang lupa. Dalam perang Nahrawan, Imam Ali itu mengalahkan tidak kurang dari 10.000 orang Khawarij, sisa 9 orang. Bagaimana 9 orang bisa kasak kusuk masuk ke sebuah kekuasaan di Kufah, kemudian menemukan jaringan dan mencari orang yang namanya Abdurrahman bin Muljam atau Muljim ini tadi, kemudian bisa melakukan pembunuhan. Tidak benar itu. Dan ini alhamdulillah kita bisa baca dalam sejarah siapa tangan-tangan yang bermain di sini. Jadi Abdurrahman ibn Muljim atau Muljam ini dikendalikan oleh salah satu komandan Bani Umayyah yang namanya juga Muawiyah, tapi Muawiyah ibn Hudaij. Muawiyah ibn Hudaij adalah panglima perang dari Muawiyah yang ada di Syam, Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang sama-sama berasal dari Bani Kindah. Dari suku yang sama. Abdurrahman bin Muljam ini kemudian diutus, disuruh menyusup ke Kufah. Jadi kalau orang mengatakan dia bagian dari Khawarij, itu aneh. Khawarij sudah tinggal segelintir orang. Dan terbukti dalam sejarah Khawarij tidak melakukan apa-apa. Wala punya karya Khawarij, wala punya umat, wala bisa melakukan apa-apa. Tapi dibesar-besarkan oleh kekuasaan untuk apa? Menjadi kambing hitam. Kalau nggak jeli baca sejarah, kita tiap saat mengutuk Ibnu Muljam. Khalas, Ibnu Muljam pasti terkutuk, orang dia pembunuh. Dan waktu itu juga sudah ditimpakan kisos kepada dia. Otaknya ini kok nggak pernah dibongkar. Siapa otaknya? Kejahatan itu bukan cuma pelaku, tapi otak atau yang disebut sebagai intelektual dadernya. Aktor intelektualnya siapa? Kita semua mengutuk Ibnu Muljam atau Ibnu Muljim. Tapi otak yang melakukan ini siapa? Sejarah mengungkapkan ini. Ada dua
mu'arrikh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya harus sebutkan bahwa kita ini yang mengaku sebagai penganut Syiah harus tahu bahwa pecinta Ahlul Bait alaihimussalam dari kalangan Ahlus Sunnah tidak sedikit jumlahnya, dan peran mereka membongkar skenario-skenario ini dan risiko yang mereka tanggung dalam membongkar skenario ini juga sangat-sangat besar. Mu'arrikh kontemporer yang bercerita tentang ini adalah Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, seorang ulama Arab Saudi yang sekarang mendekam di penjara dari 2018 tanpa pengadilan yang jelas. Dan satu lagi adalah ahli tarikh dari ahli sejarah dari Suriah bernama Suhail Zakkar. Sebelumnya juga ada orang namanya Abdullah Al-Alaili, Syekh Abdullah Al-Alaili, seorang ahli sejarah dari Libanon, yang mengutip, sekali lagi saya sebutkan, yang mengutip dan meramu, mendeskripsikan semua, mereka punya analisis berdasarkan pada kitab-kitab tarikh yang ditulis, yang standar, yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir, Ibnu Kathir, At-Tabari, Ibn A'tham Al-Kufi, Al-Madaini, Al-Zahabi, Al-Waqidi. Mereka bikin kumpulan tulisan, riset yang lengkap yang menunjukkan siapa otak di balik pembunuhan Imam Ali. Dan mereka juga yang secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan menganggap bahwa Bani Umayyah lah yang membesar-besarkan Khawarij dalam rangka mencuci bersih tangannya dari noda besar bernama pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyid. Bukan saya. Jangan nanti dibilang ini adalah kebohongan Syiah. Bukan. Ini mereka yang bicara. Orang-orangnya sebagiannya masih hidup. Dan sekarang kita bisa dengan mudah di era digital ini untuk mengkaji itu di Google, di YouTube, semuanya ada tersedia. Pernyataan mereka, omongan mereka, kutipan mereka, referensi yang mereka berikan. Karya mereka ada semua. Ala kulli hal, jadi catatan yang ingin saya sampaikan bahwa ini catatan jumlah i'tiradiyah istilahnya, kurung tutup kurung buka. Ulama Ahlus Sunnah, ahli sejarah Ahlus Sunnah, ahli hadis Ahlus Sunnah, ahli fiqih Ahlus Sunnah tidak sedikit yang menanggung risiko besar, bahkan nyawanya, dalam menjelaskan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait dan kewajiban cinta kepada mereka. Saya sebutkan satu cerita supaya kita ini menghargai orang pada apa yang mereka lakukan. Amal soleh yang mereka lakukan. Bukan dari golongan mana, dari identitas apa, dan madhabiyah atau sektarianisme itu harus kita buang dari diri kita. Fanatisme itu tidak boleh ada dalam diri kita. Contoh yang nyata dan jelas, dan bagaimana tetap sampai sekarang alim dan ulama ini, ahli hadis ini sampai sekarang menjadi salah satu di antara penulis kitab hadis standar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut sebagai kitab 6 As-Sihahus Sittah, yaitu Al-Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i ini adalah orang asal muasalnya dari Nasa, yang sekarang ini katanya di daerah, dulu masuknya Khorasan, sekarang kalau tidak salah masuknya Tajikistan atau daerah-daerah sana, Asia Timur. Imam Nasa'i ini sekolah atau belajar tentang hadis dari berbagai imam di zamannya, dan menulis kemudian As-Sunan Al-Kubra dan As-Sunan As-Sughra, yang dua-duanya dianggap sebagai kitab hadis Ahlus Sunnah yang diantara yang paling diakui. Apa yang terjadi pada Imam An-Nasa'i? Suatu kali di tahun itu, ini orang hidup di tahun 210-200an Hijriah. Beliau datang ke daerah yang sekarang disebut sebagai Syam atau daerah Suriah sekarang. Kita tahu daerah ini dikuasai Bani Umayyah dan kemudian melahirkan budaya kebencian terhadap Ahlul Bait
yang cukup akut, parah, sudah jadi bagian dari budaya. Melaknat Imam Ali itu adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari. Jadi saya akan kembali ke Imam Hasan kalau ada waktu, karena ini penting. Nah, Imam An-Nasa'i pergi ke sana dan menemukan, ini orang-orang pada mengutuk Imam Ali, bagaimana ini? Maka beliau menulis Khasa'is Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Buku khusus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dengan syarat-syarat dia, atau sahih menurut metodologi dan standarisasi beliau, dan yang memuji dan menjelaskan keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka buku itu menyebar karena beliau waktu itu pindah ke daerah yang sekarang disebut sebagai Palestina, dan berpindah-pindah antara Palestina sekarang dan Mesir sekarang, mengajar di dua tempat itu. Sampai kemudian buku itu menyebar. Dan setelah Imam An-Nasa'i mengarang buku itu bertahun-tahun kemudian, kembali lagi beliau hendak haji melewati Syam atau Suriah sekarang. Maka segerombolan orang mencegat dia di jalan. Bilang, ente Nasa'i? Iya. Ente yang bikin buku ini, Khasa'is ini? Iya betul. Kalau gitu sebutkan buat kita satu hadis yang memuji Muawiyah. Saya sudah banyak memuji Ali bin Abi Thalib, sekarang tunjukkan satu hadis yang memuji Muawiyah. Imam Nasa'i bilang, saya tidak akan melakukan itu. Tidak mau saya melakukan, tidak ada hadis dari Rasulullah yang memuji Muawiyah, tidak ada. Oh, ada satu, kata Imam Nasa'i. Hadis itu bunyinya, la ashba'allahu batnak. Rasulullah berkata kepada Muawiyah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Maka gerombolan orang ini menyergap, menyerang, memukuli Imam An-Nasa'i sampai beliau wafat. Dalam cerita lain sampai babak belur tubuhnya dan diangkut oleh keluarganya kembali ke wilayah Mesir dan wafat. Ini kisah Imam An-Nasa'i. Jangan bicara dia orang Syiah dalam standar kita, bukan, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau berjuang untuk menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang ikhlas, mukhlis ada di mana-mana golongan. Sebagaimana orang bejat, munafik ada di mana-mana golongan. Kita perlu punya keikhlasan untuk menerima. Jangan-jangan orang lain dari golongan yang berbeda, dengan nasab yang berbeda, dengan cara yang berbeda, itu juga orang yang ikhlas untuk menegakkan kebenaran. Setelah Imam An-Nasa'i mengalami seperti itu, kemudian gelombang ahli hadis mendeteksi bahwa ternyata Bani Umayyah ini sudah cukup jauh menanamkan kebencian terhadap Ahlul Bait. Bukan satu dua cerita ini. Berarti masyarakat yang sudah zaman 200 Hijriah itu sudah jauh melewati matinya Muawiyah tahun 60 atau 59 Hijriah. Kok masih tersisa? Maka mereka kemudian berlomba-lomba mengarang. Dan timbul banyak hadis yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh ulama Ahlus Sunnah yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait alaihimussalam. Khususnya Imam Ali. Maka kita mengenal orang seperti Al-Hakim An-Naisaburi yang mengarang Al-Mustadrak ala Sahihain. Atau kumpulan hadis tambahan terhadap kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dengan standarisasi yang dibuat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi menjuduli bukunya dengan Al-Mustadrak. Yaitu tambahan untuk memberikan yang belum dimuat. Tapi sebetulnya sahih menurut standar Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga mengalami nasib yang tidak kalah tragisnya. Beliau diisolasi sampai akhir hayatnya. Dan beliau mengatakan bahwa karena aku menceritakan tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Dan begitu juga dengan yang lain-lain. Dalam sejarah tidak sedikit ulama yang seperti ini, termasuk sahibud Dzakhair al-Uqba, al-Imam At-Tabari, salah satu dari imam-imam madhab Syafi'i yang berada di Mekah, yang juga menunjukkan sekian banyak hadis tentang keutamaan Ahlul Bait alaihissalam.
yang juga belakangan selalu, khususnya di era Bani Ibn Taimiyah dan seterusnya, yang mengaku sebagai salaf yang sebetulnya tidak salaf-salaf amat karena mereka juga tidak mengikuti salaf, mengikuti dari mulai 800 Hijriah ke sana. Ini semua ada di dalam catatan sejarah. Ini kurung buka. Kembali kepada apa yang terjadi pada Imam Hasan. Jadi bagaimana Imam Hasan bisa menampilkan sosok yang memiliki wibawa, memiliki kekuatan, memiliki semua syarat untuk dianggap sebagai pihak oleh penguasa Bani Umayyah ketika itu, yaitu Muawiyah. Anda sekarang bisa melihat ya, tidak ada ceritanya negara besar itu mau negosiasi sama negara kecil, itu nggak ada. Dan semua penguasa wataknya begitu. Begitu Anda dianggap lemah, dianggap remeh, ya sudah tabrak aja, ini hajar aja ini barang. Orang nggak ada apa-apanya kok. Tapi Imam Hasan bisa memiliki tadbir. Dan tentunya ini tadbir ilahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua ma'rifat dan ilmu kepada Imam Hasan agar Imam Hasan mampu melakukan suatu tadbir, perencanaan, ya, strategi sedemikian sehingga Muawiyah masih menganggap dia ini sangat kuat. Di antara yang diceritakan dalam sejarah bahwa dalam pikiran Muawiyah, Imam Hasan ini masih memiliki pasukan tidak kurang dari 100.000 pasukan. Dan karena dugaan seperti itu, Muawiyah tidak berani menyerang Kufah atau menyerang Madinah. Ragu-ragu, dan bukan hanya ragu-ragu, tidak menyerang, memutuskan untuk tidak menyerang. Dan akhirnya memutuskan untuk berdamai. Sayangnya, mazlumiyahnya Imam Hasan muncul di sini. Yaitu bahkan orang Syiahnya sendiri karena ketidaktahuan, karena kecerobohan, karena ini dan itu, menganggap Imam Hasan ini kenapa gak melawan aja Muawiyah? Sudah punya pasukan kok gak melawan Muawiyah? Apa hebatnya Muawiyah kok tidak dilawan aja? Kok mau melakukan perjanjian damai? Tanpa melihat bahwa sebetulnya 100.000 yang dibayangkan oleh Muawiyah itu sebetulnya nggak ada. Kalau ada pasukan itu, ya salam, khalas, selesai sudah. Dia akan melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, menghadang Muawiyah ke Syam, atau yang sekarang disebut sebagai Siffin, yaitu perbatasan antara Syam dan Suriah dan Irak sekarang. Tapi Imam Hasan tidak punya itu, tidak punya 100.000 pasukan. Cuman beliau bisa menampilkan diri, menunjukkan kepada Muawiyah bahwa beliau cukup punya kekuatan untuk bisa mengguncang, bahkan menggedor jantung kekuasaan Muawiyah. Bani Umayyah yang ketika itu merasa sangat kuat dan punya jaringan dan punya segala macam fasilitas, aparat, jaringan, aliansi, koalisi kemana-mana. Jangan lupa, Anda kalau pelajari sejarah Anda akan heran bagaimana Bani Umayyah ini mengumpulkan tenaga, membangun kekuasaannya itu perlahan-lahan sejak Rasulullah wafat. Perlahan-lahan dia ambil satu bagian, satu gubernur, satu provinsi dari dua provinsi lain dan seterusnya. Dan Muawiyah mengapa mau duduk di Syam itu karena mulai dari zaman ayahnya, ini saya melompat-lompat sedikit supaya konteks itu ketahuan. Mulai dari zaman Abu Sufyan sebetulnya Bani Umayyah itu punya banyak harta di Syam atau di Suriah sekarang. Jadi ketika dia duduk di Syam atau di Suriah sekarang itu, dia sudah punya banyak harta. Dia punya hubungan dengan orang-orang Bizantium atau Romawi. Dia punya hubungan dengan orang Persia. Dia punya hubungan dengan orang-orang kerajaan-kerajaan di Afrika. Dan salah satu yang disebutkan dalam sejarah bahwa Muawiyah menggunakan tentara-tentara bayaran untuk menyerang wilayah-wilayah Imam Ali sejak Imam Ali menduduki posisi sebagai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin dan Khalifatul Muslimin. Bikin proksi-proksi untuk menyerang, mengadakan penjarahan, mengadakan kekacauan, onar, teror dan lain sebagainya dengan tentara-tentara bayaran yang dia beli dari orang-orang Afrika, orang-orang Bizantium, orang-orang
bule atau apapun namanya itu, sekarang ini wilayah yang disebut sebagai Eropa, bawa mereka ke tanah Arab dan ke biladul muslimin dan negara-negara Islam. Agak mirip ya situasinya dengan sekarang ya, bisa dibayangkan ya. Ternyata cara-cara orang itu sama aja. Nah sekarang kalau orang nggak mau belajar sejarah dipikir ini, wah hebat ya Amerika. Apanya yang hebat? Ini sudah ada sebelumnya. Kalau orang sudah baca sejarah nggak ada yang aneh, nggak ada yang baru. Semuanya diputar-putar begitu-begitu aja. Bahkan ini saya untuk anak-anak muda ini, coba baca sejarah. Ini sekarang kan belum sampai era di mana orang pakai ilmu sihirnya Firaun. Apa yang lebih hebat daripada ilmu sihirnya Firaun? Belum nyampe nih. Ilmunya sekarang masih pakai internet, pakai HP. Orang semua sudah disihir, betul. Tapi belum sampai pakai ilmu sihirnya Firaun zaman dulu dan tukang-tukang sihir. Itu dalam riwayat disebutkan Firaun kalau mau menaklukkan satu daerah, dia datang hanya dengan 4 atau 5 tukang sihir. Ini raja yang mau ditaklukkan ini melihat ini ada puluhan ribu tentara di depannya. Ini ilusi. Paham? Kan belum sampai sekarang kan? Jadi jangan Anda pikir ini sekarang udah takjub hebat, ini internet. Apa yang hebat? Jangan keburu-buru lah. Orang nggak pernah baca apa-apa, baca Al-Quran. Al-Quran udah menjelasin semuanya. Oh yang aneh-aneh, yang ajaib, yang luar biasa yang nggak masuk akal buat orang sekarang terjadi di masa lalu. Makanya saya bilang belajar sejarah, belajar Al-Quran. Kalau Anda tidak percaya dengan sejarah yang ditulis orang, khalas Allah sudah tuliskan itu. Sudah ada itu Al-Quran. Makanya ada orang yang bilang ini Islam kok ruwet amat. Ya kalau nggak mau ruwet harusnya 1 lembar aja Al-Quran cukup. Al-Quran ini berlembar-lembar ribuan ayat supaya kita tuh pinter. Dilala ternyata kita memang maunya bahlul, memilih untuk bodoh. Syukron ya Allah, anak kepingin bodoh aja. Ya kotor, pilihanmu. Jadi kembali, cerita ini semuanya ada di zaman sekarang. Ini sebenarnya duplikasi masa lalu. Ilmunya sama, sumber ilmunya sama. Anda sekarang baca dalam Al-Quran ada aulia Allah, betul? Betul. Ada aulia Allah, ala inna aulia Allah. Terus nggak ada aulia syaitan. Yang ilmunya dapat dari setan nggak ada. Kata siapa? Ilmu sihir bagaimana datang? Dapatnya dari mana? Baca surat tentang Harut dan Marut. Ya Al-Quran semua. Bukan kata ahli sejarah, wala kata ilmuwan bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan, wahai umat manusia zaman ini, telah ada umat-umat sebelum kamu yang jauh lebih jagoan dari kamu, jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, jauh lebih ini, jauh lebih itu. Terus kita bilang sekarang ini zaman modern, zaman maju. Enggak, zaman mundur, iya sekarang. Zaman orang tambah bodoh, iya sekarang. Lebih gampang lagi menguasai orang, nggak perlu pakai ilmu ini itu ilmu, cukup pakai fulus. Kasih nilai ya, itu namanya uang. Kasih nilai angka sekian, semua tunduk. Nih ya kertas, saya kasih nilai ini kertasnya 100.000. Oh syukur, terima kasih. Lebih bodoh lagi daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu masih ada ini dan itu, istilahnya ngisi kebatinan dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Ini cuma sedikit apa namanya menyimpang. Nah, jadi Imam Hasan alaihissalam mampu masih memberikan sebuah pengaruh terhadap Muawiyah yang ketika itu adalah penguasa dengan cara dan sistem dan struktur kekuasaan yang canggih. Kalau antum baca sejarah, antum akan heran bagaimana kekuasaan Bani Umayyah itu dibangun sophisticated. Kekuasaannya sangat canggih. Seumpama misalnya Ibn Ziyad di masa kekhalifahan sebelum Amirul Mukminin Imam Ali, ayahnya Ziyad. Jadi ayahnya Ubaidillah bin Ziyad, Ziyadnya bapaknya itu, katanya bapaknya. Itu ketika berkuasa di Kufah, itu membuat Kufah jadi klaster. Kenapa Kufah ini diberikan kepada Ziyad? Karena tahu di sini banyak masa pendukung Imam Ali dan Ahlul Bait alaihimussalam. Dan Bani Umayyah ini paling alergi, sudah paling sensitif. Ada nama Ahlul Bait itu sensitif. Kenapa? Ya tahulah ceritanya mulai dari perang Badar semua siapa yang memenggal keluarganya, yang membunuh itu semuanya mereka tahu.
Nah, kekuasaan di tangan Ziyad ini tadi, lalu Ziyad membagi Kufah yang begitu besar itu menjadi 18 atau 20 klaster. Kayak sekarang ini ibaratnya dibagi menjadi 20 kelurahan. Setiap kelurahan dibagi lagi menjadi kantong-kantong, klaster-klaster yang lebih kecil, dan kemudian setiap 10 kakak ditunjuk satu orang untuk mengamati apa yang dilakukan oleh 10 kakak ini setiap harinya apa. Kalau mereka 10 kakak ini adalah pendukung Ali bin Abi Thalib, kasih mereka masalah. Mulai masalah hukum, masalah utang piutang, semua masalah sampai habis tenaganya. Ini sebelum Imam Ali jadi khalifah, sudah digituin Kufah. Dan mereka memperlakukan hal yang sama kepada penduduk Khurasan. Yang mereka tahu di situ nanti banyak pendukungnya Imam Ali. Jadi kekuasaannya sudah cukup canggih, rumit. Insya Allah kalau agen-agen intelijen sekarang baca itu semua, lebih canggih mereka sekarang hidupnya. Nah, Imam Hasan menghadapi kekuasaan bulisiyah, istilahnya as-sulta al-bulisiyah, kekuasaan yang punya kecanggihan untuk memonitor masyarakat, mempengaruhi masyarakat, mengendalikan masyarakat yang luar biasa. Tapi bagaimana Imam Hasan masih bisa mempengaruhi Muawiyah dan memberikan kesan di hadapan Muawiyah bahwa dia masih punya banyak pasukan? Ini bukan mukjizat, nggak turun malaikat sebagaimana kejadian perang Badar, enggak. Tapi ini adalah strategi dan perencanaan yang matang. Sedemikian sehingga Muawiyah, saya lanjutin sedikit, mau menekan perjanjian damai. Nah, di antara perjanjian damai itu adalah pertama, Muawiyah berkuasa dan tidak bisa mewariskan kekuasaannya kepada siapapun dari Bani Umayyah termasuk anak. Satu, perjanjian damai yang luar biasa. Satu itu. Di antara perjanjian damai itu adalah di antara perjanjian damai itu adalah Muawiyah tidak boleh menggerakkan alat-alat kekuasaannya atau melakukan sesuatu yang dapat mencederai kehormatan Ahlul Bait secara keseluruhan. 2. 3. Di antara perjanjian damai itu Muawiyah dan seluruh jajaran kekuasaan Bani Umayyah tidak boleh melaknat, mengutuk dan lain sebagainya Ali dan siapapun. Tidak boleh. 3. Tentu ini perjanjian damai kemudian dibuang, tapi coba bayangkan, dia Muawiyah mau menandatangani perjanjian-perjanjian damai yang mengikat dirinya semua. 3. Tadi 3. 4. Di antara perjanjian damai, jadi 15 butir perjanjian damai, di antaranya adalah apa? Bahwa perjanjian damai ini hanya mengikat antara engkau dan aku, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi tidak mengikat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mau melakukan apapun, dia bebas dari perjanjian ini. Oleh sebab itu ketika Muawiyah kemudian menandatangani perjanjian ini dan kemudian dia baca perjanjian ini, dia bilang kepada orang-orang sekitarnya, termasuk Amr bin As. Dia bilang apa? Dia bilang ini pasti kalian ini. Dan kita tahu menurut ahli sejarah kemudian Muawiyah nguber-nguber Amr bin As, Marwan ibn al-Hakam dan dihajar. Gak dikasih kesempatan. Kenapa? Karena Muawiyah kemudian berpikir, oh, kenapa ini perjanjian damai harus berakhir di aku, kekuasaan Bani Umayyah? Tidak boleh kuwariskan kepada anakku. Berarti ente yang mau, ente Bani Marwan yang mau, ente keluarga yang lain dari suku Arab ini yang mau. Maka dia melakukan persekusi terhadap partner atau sekutunya sendiri. Dan yang lebih penting daripada itu bahwa perjanjian damai ini tidak membebani Imam Husain untuk melakukan langkah-langkah yang sudah sama-sama dipersiapkan untuk melakukan apa yang dilakukan. Oleh sebab itu ketika kelak Imam Husain melakukan perlawanan, kita tahu bahwa ternyata dan Yazid memang tidak secanggih ayahnya. Yazid orang yang jauh lebih bodoh dan diakui dalam sejarah tidak memiliki dahak atau kecerdikan dan kelicikan seperti Muawiyah. Apa yang terjadi kemudian ketika Yazid
mau memaksa Imam Husain dan Imam Husain. Makanya 100.000 yang dalam bayangannya Muawiyah itu sebetulnya adalah perencanaan, kampanye yang dilakukan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini suatu hal yang jarang diungkapkan dalam sejarah. Kampanye politik itu halal dan boleh. Cara yang bagus. Makanya di dalam Al-Quran, wa'iddu mastata'tum min quwwah waribatul khair apa? Supaya apa? Turhibuna bihi aduwallah. Untuk menakut-nakuti musuh. Orang ini disuruh bikin senjata bukan untuk dipakai semuanya. Misalnya ada satu kelompok negara atau apapun memperkuat dirinya, menunjukkan bahwa dirinya kuat dan lain sebagainya. Bukan untuk dipakai untuk mengalahkan musuh. Bukan. Untuk mencegah supaya musuh yang zalim ini tadi tidak mengagresi. Tidak melakukan serangan. Menakut-nakuti itu bukan dalam rangka supaya ini semua alat dipakai untuk menghabisi musuh. Tidak. Bila perlu jangan dipakai. Senjata diadakan bukan pasti harus dipakai. Tidak. Kalau bisa nggak dipakai. Tapi penting untuk punya supaya musuh itu nggak semena-mena, sewenang-wenang, main hajar. Sampai ini bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam peperangan-peperangan, misalnya perang Badar, perang Uhud. Mereka sahabat-sahabat yang jenggotnya sudah agak memutih disuruh menghitamkan. Karena kalau musuh lihat ini semuanya jenggotnya pada putih semua, gampang ini dihabisin. Masalah-masalah kecil gini diatur dalam agama. Jadi agama ini bukan urusan cuman 1-2 perkara yang biasa ditausiahkan dan diajarkan di mimbar-mimbar YouTube dan lain sebagainya. Enggak, agama ini nih Al-Quran segitu panjangnya. Itu supaya tahu bahwa agama ini banyak ilmu. Ala kulli hal. Nah, jadi salah satu tadi perjanjian itu kemudian membebaskan Imam Hasan dari suatu pertempuran yang dia tahu tidak akan bisa dia lakukan karena tidak ada pasukan yang ada. Dan yang menarik menurut ulama mengatakan, sebagian ulama ya yang saya baca, mereka mengatakan bahwa lebih daripada sekedar menundukkan Muawiyah untuk mau ikut atau mau melakukan perjanjian damai seperti yang dilakukan sekarang Iran dengan 6 negara besar. Selain itu juga sebetulnya waktu itu ada kesempatan besar untuk bahkan mengalahkan Bani Umayyah atau negara Bani Umayyah itu secara keseluruhan. Sayangnya pendukung Imam Hasan gak solid. Tidak solid dalam pengertian apa? Bukannya mereka taat dan ikut perencanaan dan strategi yang dibuat oleh Imam Hasan, mereka malah koar-koar. Melemahkan perjanjian damai itu dengan mengatakan Imam Hasan ini lemah. Imam Hasan ini terlalu taat kepada Bani Umayyah. Terlalu takluk pada Muawiyah. Akun. Ini pemimpin imam Anda tidak patuh, tidak nurut, malah koar-koar. Mending kalau Anda ini setelah koar-koar mau melakukan sesuatu. Nah ini juga nggak mau melakukan apa-apa. Dan ini menurut Syekh Muhammad Sanad dalam uraiannya tentang Minhajul Imam Al-Hasan, ini menyebabkan salah satu yang menyebabkan kelemahan Imam Hasan itu sendiri. Dan kalau tidak, Imam Hasan sesungguhnya telah berhasil menaklukkan Bani Umayyah, Muawiyah tanpa peperangan. Melucuti kekuatan dan legitimasinya. Cukup hanya dengan kampanye sosial politik. Atau yang sekarang disebut sebagai propaganda. Luar biasa. Jadi kemenangan tanpa perang. Ini sekarang kan yang mau dicari Iran itu kan kemenangan tanpa perang itu. Kenapa kalau bisa tanpa perang? Hasan. Emangnya senang kita darah orang tumpah, naudzubillah min dzalik. Masyisyar naudzubillah. Kita bukan ISIS. Kita bukan Daesh. Kita bukan orang Hausara. Kita percaya bahwa semaksimal mungkin pertumpahan darah itu harus dihindari. Wajib dihindari. Dan kalau ada pilihan antara cara damai atau cara perang, ya wajib dipilih cara damai. Wajib menurut agama, menurut akhlak, menurut hukum internasional, menurut apapun. Dan Imam Hasan nyaris berhasil itu. Hanya saja karena umatnya
Ini justru model kayak Bani Israel. Lagi-lagi pesan dari Allah. Al-Quran sudah bilang, ini loh sejarahnya Bani Israel. Jangan kayak gini lagi ya. Gak taunya kita ngikuti cara yang sama. Sok tahu. Nah, kalau umat lebih tahu dari imam, ya umatnya aja jadi imam. Afdol. Lebih pinter kok. Kenapa nggak nunggu? Kenapa nggak mikir? Kenapa nggak tarayus, tafakur? Barangkali ini cara yang bagus. Ala kulli hal. Perjanjian damai kemudian seperti yang kita ketahui dilanggar semuanya oleh Muawiyah. Semuanya perjanjian damai itu dilanggar. Jadi perjanjian itu sama seperti pelanggaran yang sekarang terjadi itu kan. Jadi cerita sejarah ini ternyata berulang-ulang ya. Coba kalau tahu sejarah jadi tidak perlu lagi baca yang sekarang. Berita ini kalau alhamdulillah kalau saya itu sampai bilang rasanya sekarang nggak perlu baca berita, sudah tahu berita yang terjadi. Kenapa ya? Sudah baca buku sejarah, beritanya sama sebetulnya. Ulang-ulang aja. Orang dolim cara-caranya sama, yang orang mukmin yang cara-caranya baru, bagus. Karena orang mukmin dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru. Kalau orang kafir, munafik ini caranya sama terus. Ajaib. Kita malah kadang-kadang wala tu'jibuka, ada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an padahal sudah sering istilah wala tu'jibuka. Jangan takjub, jangan heran, jangan kagum sama orang-orang yang begini-begini. Ternyata enggak, kita justru kagum sama yang kafir, munafik, yang gombal-gombal itu. Wal iyadu billah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Nah, apa yang terjadi dengan perjanjian ini? Pertama, Bani Umayyah kehilangan legitimasi dan takluk. Muawiyah yang konon berkuasa mau melawan Imam Ali, nekat, begana, begini, itu semua ternyata berdamai sama putranya. Jadi bayangkan, Muawiyah ini dulu kan menghadapi Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dalam catatan Ibn A'tham, saya kebetulan baru baca 2 hari yang lalu. Saya tadinya tidak percaya ini benar dari riwayat ini. Jadi saya cek lagi. Imam Ali itu di perang Siffin 2 kali pedangnya sudah terhunus di depan tubuhnya Muawiyah. 2 kali. Anda baru cek. 2 kali. Ternyata orang ini telanjang. Mohon maaf. Jadi Imam Ali menghindar. Anda pikir ini cerita tidak betul. Mundur Imam Ali karena melihat aurat. 2 kali. Artinya Imam Ali kalau mau sendirian, masalah selesai. Tapi kan Rasul dan Ahlul Bait ini punya tugas bukan menyelesaikan dirinya sendiri, memenangkan dirinya sendiri. Tidak. Memenangkan bersama umatnya. Lah kalau umatnya nggak siap menang, umatnya ini masih terlalu jauh antara langit dengan sumur. Ya. Buat apa? Buat apa? Makanya kita kalau refleksikan apa yang, kalau Nabi Rasul SAW mau mukjizat semua ini habis semua di tangan dia. Karena Imam Rasulullah SAW mau ngajari kita yang menang. Walillahil izzatu sudah pasti. Wali Rasuli sudah pasti. Walil mu'minin ini loh. Ini perlu asbab, perlu sebab musabab. Makanya sampai ghaibah panjang lebar. Kalau nggak siap mau apa? Jadi kalau mau ditangani sendiri oleh seperti harapan sebagian kita, pokoknya masalah ini nanti diselesaikan oleh imam. Loh, kenapa nggak diselesaikan sama Allah aja sekalian? Enggak, kita mesti menyelesaikan masalah kita sendiri. Makanya untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, kita mesti berakhlak yang baik, berilmu yang luas, berwawasan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, imam dan lain sebagainya bukan untuk memenangkan mereka. Mereka sudah pasti menang, tidak mungkin tidak menang, masuk kok. Al-Mu'ayyad, Al-Mansur, sudah pasti. Tapi umatnya bisa nggak meraih kemenangan? Layak nggak meraih kemenangan bersama mereka? Layak. Kalau nggak layak, ya sudah, tunggu lagi. Imam selanjutnya. Nggak layak, ya tunggu lagi. Nggak layak, ya ghaibah. Sudah 1000 tahun, ya kurang. 1200 tahun, ya kurang. 500.000 nggak tahu kapan sampai layak. Begitu rahmat Allah. Ini rahmat Allah buat kita supaya kita layak menerima kemenangan. Layak bahkan dipimpin oleh imam. Jangan-jangan kita nggak layak. Loh, akal masih segini mau dipimpin oleh
Ibaratnya diajak ngobrol sama orang pintar. Orang nggak pintar nggak bisa ya. Upgrade dulu kan gitu. Anda mau ngobrol sama orang pintar terus upgrade dulu. Biar nyambung. Kalau enggak, capek ngobrol sama orang pintar. Ya iya, ininya nggak mampu. Kebetulan saya ini ngajar belasan tahun. Saya jadi tahu kalau punya kelas, saya tahu persis. 15 menit udah mulai ngantuk. Konsentrasi, padahal yang ngomong kita loh. Dari mana ini? Ya sudah, kelas mau diapain? Sampai Ayatullah Muhsin Qaraati pernah bilang, kalau 5 menit ngobrol nggak ada orang ketawa, kamu berhenti. Kenapa? Karena pasti nanti sudah lagi tidur. Ya Allah, ini berarti umat yang seperti ini yang kita hadapi. Ini Ayatullah Muhsin Qaraati ngadepin umat yang kalau 5 menit kita nggak bisa bikin orang tertawa, selesaikan pembicaraan. Ini saya sudah 1 jam nggak ada yang ketawa, ya berarti harusnya sudah kita selesaikan. Terpaksa. Jadi kelayakan ini yang Allah itu dengan kelemah lembutannya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan semua lutuf Allah ingin ngupgrade umat ini sampai layak dipimpin dan meraih kemenangan. Kapan ya Allah? Ya Allah. Tapi kalau Anda bilang, Imam Ali bisa memenangkan sendirian. Ya bisa, ada apa nggak bisa. Cuman kalau Imam Ali memenangkan sendirian, nanti ceritanya sama Nabi Musa memenangkan Firaun sendirian. Apa terus bedanya? Terus mana? Umat ini mana? Suruh lagi nanti muncul lagi Nabi, ancur-ancuran lagi habis itu setelah Nabi Musa. Ini cerita Nabi Musa ya akhi. Ini cerita yang paling banyak dalam Al-Quran. Coba Nabi Musa setelah menunjukkan 9 mukjizat di depan mata Bani Israel, 9 mukjizat. Termasuk di antara mukjizat itu menenggelamkan Fir'aun dan junuduh dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di depan matanya Bani Israel. Apa yang dilakukan Bani Israel? Menyembah ejil. Ya salah. Kiki setelah 9 mukjizat masih ente menyembah sapi yang dibuat oleh Samiri. Nggak ngikutin omongannya Nabi Musa. Apa ini? Ini apa ini? Terus mau begini terus. Menunggu imam. Ya salah, menunggu imam siapa? Siapa yang mau ditunggu? Jadi akidah seolah-olah imam ini di belakang kita, wah kita di depan sedang menunggu. Ini akidah batil. Mohon maaf. Jangan ditanamin di pikiran kita. Jadi akidah seolah-olah Imam Mahdi itu telat datang. Wah kita sudah di terminal nunggu. Ini akidahnya siapa? Siapa yang bilang Imam Mahdi telat datang? Siapa? Ada yang berani ngomong gitu? Fadhal. Ustadz atau siapa? Fadhal. Insya Allah nanti berhadapan dengan Imam Mahdi. Jadi seolah-olah Imam Mahdi itu qasir, sedang lemah, sedang nggak ada tenaga dan lain sebagainya. Makanya kita minta dia cepat-cepat datang. Wa'ajil farajahu, itu artinya kita sudah, ayo siap, kita sudah siap apa? Tolonglah, jangan segitunya lah. Jangan segitunya membesarkan diri. Tawadhu di hadapan a'imah alaihimussalam. Tawadhu. Wallahi ini yang lebih berkah. Ini nasihat untuk al-fakir. Terutama yang paling lemah di bulan Ramadan. Saya ingin menasihati diri saya sendiri. Jangan sok. Jangan merasa hebat. Mari kita tawadhu. Kita yang kurang. Masa imam kita bilang kurang? Ditunggu-tunggu gak datang-datang. Terus apa kita ini? Ala kulli hal, ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan tadi ada beberapa poin tentang perjanjian Imam Hasan dan kemenangan Imam Hasan di hari kelahiran Imam Hasan. As'adallah ayyamakum wa taqabbalallah a'malakum wa qiyamakum wa siyamakum wa ibadatikum wa da'awatikum. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, atas segala kesalahan-kesalahan omongan dan semua omongan tadi terutama untuk diri saya, nasihat paling utama untuk diri saya, Allah saksi atas semua itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.